Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para hadirin yang saya muliakan, pada hari Ahad ini tanggal 24 Jumadats Tsaniyah 1428 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2007, kita melanjutkan kajian intensif atau daurah Kitabul Buyu' tentang jual beli yang kedua, di mana dalam daurah yang pertama kita telah menyelesaikan syarat pertama dari 7 syarat sahnya jual beli. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa jual beli atau transaksi jual beli dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat jual beli itu disimpulkan oleh ulama hingga 7 syarat, dan sebagiannya membatasi hanya 6 syarat. Pada kajian pertama kita telah menyelesaikan syarat yang pertama, yaitu wajibnya atau kewajiban adanya unsur at-taradhi, saling rela, kerelaan dari dua pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut. Dan kita telah memberikan atau membahas beberapa contoh dan bentuk transaksi yang terkait dengan syarat pertama ini. Semoga apa yang telah lalu itu bisa menjadi faedah bagi kita semuanya. Ada satu permasalahan yang tersisa terkait dengan syarat pertama itu, yaitu syarat at-taradhi, adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu. Permasalahan ini adalah terkait dengan pembahasan hukum jual beli yang bersumber dari
adanya paksaan untuk menjual barang miliknya. Apakah sah ataukah tidak sah jika seorang memiliki barang kemudian dipaksa dengan ancaman-ancaman yang membuat pemilik barang itu takut untuk menahannya, sehingga dia terpaksa dan takut, dengan penuh rasa takut dia terpaksa menjualnya. Kita sudah membahas bahwa jual beli atau transaksi seperti ini tidak sah karena bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah yang sudah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil atau makan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil, kecuali melalui sistem transaksi tijarah, jual beli, yang didirikan di atas unsur saling ridha, saling rela. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas pula, innamal bai'u an taradin, hanyalah transaksi jual beli yang sah itu apabila berada di atas kerelaan. Maka membeli barang dari seorang yang dipaksa untuk menjual barangnya tersebut atau bendanya itu tidak sah. Namun ada satu gambaran terkait dengan permasalahan ini. Satu gambaran di mana menjadi sah walaupun tidak rela, yaitu apabila si pemilik barang dipaksa untuk menjual karena barang tersebut juga milik saudaranya. Jadi sebagian milik si A, sebagian yang lainnya milik si B. Misalnya, ada seorang punya mobil warisan dari ayahnya yang meninggal untuk 3 orang anak. 2 dari 3 orang ini menginginkan mobil tersebut untuk dijual karena keduanya butuh uang, sementara yang satu nggak mau. Nggak boleh dijual. Sementara saudaranya yang 2 sangat membutuhkan kepada uang, sangat butuh dia. Dalam kondisi seperti ini boleh untuk dipaksa, karena terkait dengan hak 2 orang saudaranya. 2 orang saudaranya sangat butuh kepada nilai daripada atau nilai uang dari mobil tersebut. Dalam kondisi seperti ini, jual beli yang didasari adanya unsur paksaan kepada salah satu pemilik dinyatakan sah, karena kalau tidak dijual barang itu akan menzalimi salah satu pihak. Nah, kecuali pihak yang pertama siap mendatangkan ganti, ya sudah, jangan dijual, saya yang ganti, lain lagi. Nah, atau rumah misalkan dari waris juga, atau 2 orang yang beli bersama-sama sebuah rumah, kemudian pada suatu waktu salah satu dari keduanya butuh. Nah, maka walaupun salah satu pihak dari sekian pihak itu tidak rela, tetap jual beli itu sah. Misal yang kedua adalah orang menggadaikan barang, pinjam uang dengan menggadaikan sebuah barang, dengan janji waktu selama 2 bulan. Sudah, ketika ditunggu sampai datang waktu 2 bulan, saatnya harus dilunasi. Nah,
Ternyata sudah datang waktu 2 bulan, ditagih, dia nggak mau bayar. Ditagih, dia nggak mau bayar. Dalam kondisi seperti ini, pemilik uang yang dipinjam melalui sistem gadai itu tadi berhak untuk menjual. Walaupun si pemilik menyatakan saya nggak rela itu dijual, ya terserah, karena sudah ada janji, ya saya jual barang Anda sesuai dengan batas waktu pinjaman. Ini bentuk kedua sahnya jual beli walaupun didasari di atas apa? Dilaksanakan di atas unsur paksaan. Tentunya masalah ini akan berkembang pada masing-masingnya, ya. Tetap seperti yang saya sampaikan, kita hanya memfokuskan kepada pembahasan tentang masalah rela atau tidak rela. Misalnya contohnya berkembang, loh bagaimana Ustaz pinjam uang 100.000 menggadaikan sepeda motor nilainya 2 juta, masa diambil begitu? Oh ya enggak, lain lagi, nanti ada persyaratan, ya. Kalau diambil nilai sepeda motor 2 juta maka itu riba, ya, nggak boleh, lain lagi. Itu bukan pembahasan kita sekarang, itu nanti akan ada pembahasan tentang hukum ar-rahn, hukum gadai. Tapi sekarang yang penting difahami ini adalah apa? Adanya atau wajibnya unsur kerelaan di dalam transaksi, ya, jual beli. Tidak boleh dipaksa. Namun ada beberapa gambaran tertentu yang di sana diizinkan adanya unsur paksaan. Ya. Sampai di sini bisa difahami insyaallah. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada syarat yang kedua, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan itu? Jangan melebar, terkait hanya itu saja. Iya. Kalau negara, Enggak boleh dipaksa. Nah, tetapi kalau itu untuk kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan umum, ya, dan tidak ada jalan lain, tidak ada tempat lain selain jalur itu, maka dalam kondisi ini negara berhak untuk melakukan itu. Nah, jadi persyaratannya adalah itu tadi. Kalau seandainya itu adalah untuk kepentingan umum, kemaslahatan umum kaum muslimin, ya, dan tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, tidak ada cara lain yang bisa ditempuh, maka negara berhak untuk memaksa, tentunya diganti rugi dengan harganya. Nah, barakallahu fikum. Boleh. Ya. Jadi maksud dengan pernyataan tidak sah itu apakah yang dihasilkan itu haram? Haram. Bagaimana kalau tidak sah? Sudah terjadi? Ya kalau dia taubat, ya. Sekarang kan melebar ini sudah. Ya. Nah, ini pertanyaan sudah keluar ini sekarang. Tidak sah sudah cukup. Nah, kalau dinyatakan tidak sah berarti haram begitu. Jual beli yang tidak sah maknanya adalah jual beli yang haram hukumnya. Hasilnya ya haram. Terus gimana Ustaz? Apa boleh dimakan? Nah, ini kan panjang terus. Lebar. Nah, gimana kalau dia taubat? Lain lagi urusannya. Kita nggak bahas tentang taubat. Nah, bahas tentang hukum jual beli. Nah, kemudian ada pertanyaan dari beberapa teman terkait dengan kajian kita. Tetapi dari beberapa pertanyaan itu ada 8 di sini. Nah, sebenarnya intinya nggak terkait dengan pembahasan kita, cuma dipaksa-paksa untuk ditarik ke arah kita gitu ya. Nah, Anda melihat saya baca satu persatu. Nah, hampir tidak terkait, tapi kita coba salah satu yang nampaknya agak sedikit terkait. Salah satunya. Dia menyatakan, disebutkan bahwa syarat pertama dari syarat-syarat jual beli adalah at-taradhi, saling ridha. Lalu bagaimana dengan dua orang yang saling melakukan transaksi jual beli, kemudian terjadi penawaran barang yang dikehendaki tersebut, dalam keadaan awalnya penjual tidak ridha dengan penawaran si pembeli, nggak ridha dia awalnya.
Akhirnya si penjual memberikan barangnya tersebut kepada si pembeli, ini harga jadi sudah, dalam keadaan menggerutu. Nah, apakah transaksi jual beli semacam ini sah ataukah tidak? Ya, perlu kita ketahui menggerutunya karena apa? Kalau itu menggerutunya memang karena dia dirugikan di sana, dia beli punya barang modalnya 10.000, dia mau jual misalkan 12.000, dia tawar 10.000, 50 rupiah, akan kesian ini. Nah, ini kita jatuh pada larangan lain. La tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian membeli barang orang itu dengan harga yang sangat minim sehingga merugikan. Jangan. Ini adalah larangan lain. Kalau menggerutunya karena ini, maka tidak sah jual beli itu. Tidak sah. Nah, tidak sah. Tapi ada menggerutu, pura-pura menggerutu. Jadi menggambarkan dirinya seolah-olah rugi. Wah, apa ini nawarnya terlalu nemen. Nah, padahal dia sudah untung 70%. Nah, tapi pura-pura menggerutu. Nah, yang seperti ini insya Allah sah-sah saja. Sah saja. Nah, jadi itu jawabannya. Ya. Bagaimana dengan seperti yang buku pada asalnya keadaan buku, tapi karena kondisi kesulitan dan harga normal buku yang masuk dari pemerintah. Ditulis saja ya. Ditulis pertanyaannya, insyaallah kita lanjutkan. Kemudian ada pertanyaan yang kedua di sini juga, apa hukumnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil? Pertanyaan ini akan terjawab pada pelajaran siang hari ini insyaallah. Nah, qala syarat yang kedua dari 7 syarat jual beli adalah ayyakuna al-aqid jaizut tasarruf atau jaiza at-tasarruf. Maknanya adalah orang yang melakukan transaksi adalah jenis orang yang memang dibenarkan dan diizinkan untuk melakukan transaksi secara syar'i. Dibenarkan atau diizinkan secara syar'i untuk melakukan transaksi. Nah, apa itu kriterianya? Pertama adalah aqil, seorang yang aqil. Aqil ini maksudnya berakal. Tentunya keluar dari kriteria ini seorang yang tidak memiliki akal. Baik yang pertama karena ada gangguan pada akalnya, gila misalkan, maka transaksi yang dilakukan oleh seorang yang mengalami kegilaan tidak sah. Transaksi yang dilakukan oleh seorang yang gila itu tidak sah. Misalkan naudzubillah kita punya teman gila ya, atau punya saudara atau yang masih di bawah kewalian kita sebagai walinya, penanggung jawabnya, beli sesuatu dalam keadaan gila, maka kita berhak untuk mengembalikan barang itu. Kita berhak untuk mengembalikan barang belian tersebut walaupun sudah disepakati. Kenapa? Karena si pembeli tidak memenuhi syarat. Atau sebaliknya, kita punya toko, tiba-tiba salah satu dari adik kita yang kebetulan naudzubillah gila ya, melakukan transaksi penjualan. Maka dalam kondisi ini
kita boleh meminta kembali kepada si pembeli. Mana kembalikan lagi? Loh, ini saya sudah beli. Enggak, saya enggak mau jual barang ini. Atau dibeli dengan harga yang tidak semestinya. Maka secara hukum syar'i boleh untuk diminta kembali. Kemudian orang yang mabuk sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, tidak sadar atas apa yang dia lakukan, baik sebagai pembeli ataupun sebagai penjual, maka transaksi yang seperti ini dilakukan oleh seorang yang mabuk dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Apa? Adanya akal yang sehat. Nah, bagi pelaku transaksi, kadang-kadang kita menganggap ini remeh, enggak, terjadi keributan, banyak keributan ini seputar masalah ini. Nah, terjadi banyak keributan seputar masalah keabsahan pihak atau pelaku transaksi. Kemudian bagi orang yang mabuk ini, as-sakran, yang tidak merasa sama sekali dan tidak mengerti atau tidak sadar apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan, sebagian ulama menyatakan sah jual belinya. Sah jual belinya dengan alasan dalam rangka memberi pelajaran kepada dia. Salah sendiri kok mabuk, sehingga sepeda motor Supra X-nya dijual 500.000. Sudah pelajaran biar kapok. Tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, ya dikembalikan. Harus dikembalikan. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya syarat dia sebagai pelaku transaksi. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lainnya, bahwasanya Rasulullah menyatakan rufi'al qalam an thalatha. Terangkat ketentuan hukum syariat ini dari 3 jenis orang, kata Rasul, tidak berlaku. Disebutkan di sini al-majnun hatta atau al-majnun al-maghlub ala aqlihi hatta yufiqa. Seorang yang gila yang sudah tidak bisa dikendalikan akalnya, ya, sampai dia sadar. Kalimat sampai dia sadar, di sini para ulama mengambil sebuah hukum bahwa di situ ada orang gila yang duna waktin. Satu waktu dia gila, tapi suatu waktu dia sembuh, sadar. Ya, di bulan ini dia gila, nanti sadar sepekan, ya di bulan depan kemudian gila lagi. Nah, ada jenis orang yang seperti ini. Ah, masa Ustaz? Nah, kalau nggak percaya coba tanya kepada rumah sakit orang gila itu. Nah, rumah sakit yang menangani orang-orang gila, macam-macamnya orang gila. Lah, bagaimana hukumnya? Dirinci. Kalau dia melakukan transaksi di saat dia sadar, tidak gila, mengerti ini baik ini buruk, mengerti ini uang 100.000 sehingga tidak disamakan dengan uang 1.000 rupiah, faham dia 100.000 ini kalau beli barang senilai 94.000 kembalinya 6.000 rupiah. Dia paham, membeli barang dia tahu expired date-nya tanggal sekian. Nah, ini berarti sadar dia. Ya, kadaluarsanya sampai tanggal sekian, berarti dia sadar. Dalam kondisi seperti ini sah jual beli dia. Kapan tidak sah? Apabila dalam kondisi dia sedang gila, dalam pengertian dia tidak sadar tentang apa yang dia lakukan, tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mengandung faidah, mana yang tidak, mana yang merugikan, mana yang tidak. Kemudian
dari syarat dari syarat adanya akal bagi pelaku transaksi ini juga dibicarakan tentang hukum jual beli anak kecil, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Dalam permasalahan ini para ulama membagi anak kecil menjadi dua. Sekali lagi, kadang-kadang masalah ini kok kayaknya remeh sekali, tapi menjadi tidak remeh bagi orang yang pernah ribut gara-gara anaknya, ya. Ribut dengan pemilik toko atau pemilik toko ribut dengan salah seorang pembelinya gara-gara anak. Apa hukumnya secara syar'i? Para ulama membagi as-sabi atau anak kecil itu terbagi menjadi dua jenis, al-mumayyiz wa ghairul mumayyiz. Al-mumayyiz itu adalah anak kecil yang sudah mulai bisa membedakan, ya. Sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang merugikan, mana yang mengandung manfaat. Nah, mengerti nilai uang, ya. Mengerti nilai uang. Diberi uang 10.000 yang baru, kertasnya masih leks. Terus di sebelahnya dikasih uang 20.000 yang sudah ledek, ya. Kasihkan ke anak kecil. Sebagian anak kecil mungkin dia, oh ini yang baru, yang bagus. Nah, tapi yang mumayyiz dia paham, oh ini 20.000. Lah apa ledek, anak beli pisang goreng dapat sekintal. Nah, ini mumayyiz ini. Ghairul mumayyiz sebaliknya, yang tidak mumayyiz sebaliknya dari jenis yang pertama, yaitu mumayyiz, yang tidak bisa membedakan. Jenis yang pertama ini, atau saya mulai dari yang kedua, ghairul mumayyiz, hampir para ulama bersepakat bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak mumayyiz tidak sah, batal, ya haram artinya. Nah, ya. Sepakat para ulama tentang masalah tidak sahnya. Tetapi yang jadi perbedaan pendapat adalah kalau mumayyiz. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan tegas menyatakan tidak sah walaupun anak kecil itu sudah mumayyiz. Walaupun anak kecil tersebut sudah mumayyiz. Faham makna mumayyiz, ya? Ya, ini sudah bisa memilah, membedakan. Nah, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang mengandung manfaat, mana yang merugikan. Tahu nilai barang, tahu nilai uang. Nah, tidak sah secara mutlak, kata pendapat Al-Imam Syafi'i. Maksudnya secara mutlak apa? Walaupun mendapatkan izin dari walinya, dari ayahnya atau ibunya atau siapa yang menjadi wali yang mengurus anak ini, tidak sah walaupun dapat izin. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang lalu yang kita sebutkan tadi, hadis Ali bin Abi Thalib, Rufi al-qalam an thalatha. Disebutkan di sana al-majnun, al-maghlub ala aqlihi hatta yufiqa. Kemudian disebutkan setelah itu an-naim hatta yastayqidh, orang yang tidur hingga dia bangun dan sadar dari tidurnya. Yang ketiga as-sabi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia baligh. Jadi batasannya apa? Baligh. Kalau sudah baligh maka sah. Kalau belum baligh walaupun mumayyiz tidak sah, karena hadis dengan tegas menyatakan wa anis sabi hatta yahtalima. Nah, dan juga dari anak kecil yang belum baligh tidak sah. Nah, ini maksudnya. Dan transaksi jual beli, transaksi nikah dan yang semisalnya itu transaksi yang diatur oleh syariat, yang memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya.
Nah, termasuk ini tadi syaratnya. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa jual beli atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil sah apabila dengan izin dan sepengetahuan walinya. Nah, sah tetapi dibatasi, yakni apabila mendapatkan izin dari walinya. Kalau tidak dapat izin tidak sah. Kalau dapat izin maka sah. Dengan syarat apa? Izin wali atau pengetahuan wali anak kecil yang mumayyiz itu. Nah, itu pun masih dipersyaratkan lagi. Dipersyaratkan lagi. Dalam pendapat jumhur. Jadi jumhur menyatakan sah dengan syarat apa? Izin orang tuanya plus transaksi itu tidak menimbulkan kerugian bagi anak kecil ini dalam bentuk kerugian yang sangat menyolok sekali. Nah, beli misalkan disuruh beli ini, nak belikan minyak bimoli ya, atau Vilma non kolesterol 1 liter. Ya, Pak, berangkat. Pergi nyampe ke toko beli. Nah, anak ini tahu uangnya 50, uangnya diberi nih, uangnya 100 ribuan. Sampai sana beli bawa pulang. Berapa ini harganya, Nak? Anu, Pak, 78.000. 1 liter. Iya, 78.000. Masya Allah. Nah, dalam kondisi seperti ini berhak si wali untuk pergi ke toko tersebut kembali dan menyatakan, kok 78.000? Berapa harga sebenarnya? Nah, kalau ternyata si anak ini memang jujur, memang betul belinya 78.000, ya, maka harus dikembalikan dan pemilik toko harus menerima. Nggak boleh dia menyatakan, bukan sudah terjadi transaksi, dia rela, si anak ini juga rela. Nah, dia bayar pakai rupiah, ya saya kembalikan susunya pakai rupiah, sama. Nah, tetap tidak sah dalam kondisi seperti ini. Atau sebaliknya, pemilik toko. Nah, karena bapaknya masih sibuk, ya, ada pembeli, itu nak, ada pembeli, tolong dilayani dulu, ya. Mau beli apa, Mbak? Si anak tanya. Ini mau beli apa namanya? Ya tadi minyak bimoli, Vilma. Berapa nak harganya? 750 rupiah, Pak, seliter. Nah, ini juga begitu sama. Maka si pemilik toko boleh ngecer itu pembeli tadi, maaf, gagal. Loh kenapa? Saya beli kok, saya bayar katanya 750. Iya, itu anak kecil keliru tadi, nggak sah. Nah, ya, jadi dengan syarat itu tadi, izin walinya, kemudian tidak mengalami kerugian yang sangat menyolok. Kalau harganya 10.000 dijual 9.500, mestinya untung 1.000, di akhirnya untung 500, masih sah. Nah, masih sah karena ini anak sudah mumayyiz dan sudah diberi izin, kan kerugiannya juga tidak terlalu besar. Nah, sudah salah sendiri kenapa nyuruh anak, kan gitu. Nah, asal kerugiannya tidak menyolok. Ada permasalahan lain juga disebutkan dalam pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang atau terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, yaitu terkait dengan jenis barang yang dibeli atau dijual. Kalau jenis barang yang dibeli atau dijual itu adalah barang-barang yang ringan-ringan saja, maka tidak dipersyaratkan adanya izin walinya. Atau kalau sepengetahuan walinya, tidak dipersyaratkan itu. Misalkan anak kecil beli kerupuk 500 rupiah, nggak ada masalah, sah jual belinya, walaupun tanpa izin atau sepengetahuan ayah dan ibunya atau walinya, sah. Jadi tidak kemudian kita memahami kalau kita punya toko, anak kecil sudah deh, nggak usah, mau beli kerupuk 500, enggak kamu anak kecil, kesian anak kecil mau beli kerupuk, nggak boleh. Nah, sana, nggak boleh, anak kecil nggak sah. Nah,
Rasulullah SAW menyatakan rufi al-qalam an thalatha. Pakai dalil lagi ahli sunnah pakai dalil. Nah, cuma keliru menempatkannya, jadi dirinci. Nah, dirinci. Nah. Itu global pembahasan terkait dengan syarat kedua, yaitu yang terkait dengan para pelaku transaksi. Juga dipersyaratkan, walaupun ini mungkin tidak ada dalam kehidupan kita sekarang, tapi mungkin saja bisa terjadi. Si pembeli ataupun si penjual haruslah orang yang merdeka, bukan budak. Nah, bukan budak. Karena kalau budak, dia harus dengan seizin tuannya. Dan tidak boleh dia menjual sesuatu, karena sesuatu yang dia jual itu pada hakikatnya milik sang tuan. Jadi budak dan segala yang ada pada dia yang dia miliki itu miliknya tuan. Itu hukum perbudakan. Nah, sehingga dipersyaratkan juga adanya apa? Unsur dia sebagai orang yang merdeka, bukan budak. Lah kalau Ustaz nyuruh pembantu rumah tangga, nah, apakah pembantu rumah tangga itu budak? Ya jawabannya bukan. Pembantu rumah tangga itu bukan budak. Nah, kalau budak nggak dibayar, kalau pembantu rumah tangga harus dibayar. Nah, kalau budak itu biasanya setelah terjadinya peperangan dari tawanan-tawanan perang orang-orang kafir. Nah, dan seterusnya dari ketentuan-ketentuan perbudakan. Bukan pembahasan kita, tapi intinya kita memahami. Siapa tahu terus bulan depan kita punya budak. Nah. Ya, jadi perang kan gitu. Nah. Ini terkait dengan syarat kedua, insyaallah sebagaimana saya sebutkan, pertanyaan insyaallah ditulis untuk menyingkat waktu dan lebih mudah difahami. Ditulis di secari kertas, ya, disertakan padanya nama si penanya. Kalau sudah difahami, maka kita akan melanjutkan pada syarat ketiga. Syarat ketiga dari 7 syarat jual beli, syarat sah jual beli, ayyakunal mabi'u halalan, yaitu barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang halal hukumnya secara syariat, bukan barang yang haram. Dari permasalahan ini, maka di situ ada pembahasan yang cukup panjang sebenarnya dan banyak terkait dengan pembahasan-pembahasan fikih lainnya. Terkait dengan pembahasan-pembahasan fikih lainnya. Nah, jadi seorang yang mau terlibat dalam jual beli, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual, tidak cukup dia belajar tentang hukum syarat-syarat jual beli, tidak. Tapi dia juga harus mengerti tentang hukum-hukum yang lainnya. Contohnya ini tadi. Nah, dipersyaratkan barang yang dijual itu adalah barang yang halal hukumnya secara syariat. Dalam permasalahan ini ada beberapa jenis barang yang secara syar'i dilarang untuk diperjualbelikan dan dinyatakan haram penghasilan dari transaksi tersebut. Yang pertama adalah al-khamr. Adalah apa? Al-khamr. Minuman keras. Nah, ini jelas adalah hukumnya haram sebagaimana ditegaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah menyatakan innallaha wa rasulahu harrama bai'a
al-khamr. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan khamr. Dalam permasalahan ini tidak ada khilaf tentang masalah khamr itu adalah haram. Tapi di situ ada sekian pembahasan terkait dengan masalah khamr ini, yaitu jual beli barang-barang yang mengandung unsur khamr. Jual beli barang atau sesuatu, makanan atau minuman dan yang lainnya yang mengandung unsur khamr. Unsur khamr itu dalam bahasa kimia farmasi ya, alkohol. Nah, kalau globalnya secara syar'i, khamr itu kullu ma askara fahuwa khamr. Segala sesuatu yang bisa memabukkan itu adalah khamr. Nah, maka dibahas oleh para ulama hukum menjual atau membeli barang yang mengandung alkohol. Misalkan minyak wangi yang mengandung alkohol. Yang mengandung alkohol. Maka dan sudah dipastikan bahwa itu adalah alkohol, ini termasuk transaksi jual beli yang dilarang, baik membeli maupun menjual. Berikutnya misalkan minuman atau bahkan obat-obatan yang di situ mengandung alkohol, baik diminum maupun tidak diminum. Nah, contohnya ada obat-obatan mengandung alkohol nggak diminum, ada nggak kira-kira? Kebetulan ada Pak Dr. Farhan, ada obat-obatan tidak diminum tapi mengandung alkohol. Selain antiseptik, apa? Sampo. Semua jenis sampo. Tanpa terkecuali ya. Sampo. Nah, itu nanti kembalinya kepada ahlinya ya. Ini ahli kimia ya, untuk menilai secara detail. Tetapi secara global kita mengatakan bahwa barang-barang yang mengandung alkohol walaupun persentasenya itu sedikit, tetap hukumnya adalah haram walaupun persentasenya sedikit. Loh kok begitu? Iya. Karena ada sebuah kaidah di dalam syariat ini yang disepakati oleh para ulama, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Suatu bahan atau unsur yang bisa memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya ikut haram. Ini baru memabukkan kalau Ustaz, persentasenya di atas 15%. Itu baru memabukkan. Nah, apa? Iya, kalau dua lagi. Nah. Maka sedikitnya pun maka itu juga haram ya. Selama masih tercampur dengan bahan khamr, maka hukumnya adalah haram, baik diminum maupun untuk dipakai biasa, baik atas pendapat yang menyatakan bahwa khamr itu najis atau tidak najis. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat bahwa khamr itu adalah najis. Atas dasar itu minyak wangi yang mengandung alkohol tidak boleh dipakai karena najisnya. Juga atas pendapat yang menyatakan tidak najis karena itu adalah barang yang mengandung unsur khamr. Sementara Rasul sudah menyatakan la'anallahu al-khamra syaribaha wa 'asiraha wa hamilaha wal mahmul ilaih. Allah melaknat khamr, baik peminumnya ataupun yang membuatnya, ataupun yang membawanya, ataupun yang disajikan, yang apa? Ya, nah,
Itu semua dilaknat. Jadi bukan berarti khamr itu hanya yang diharamkan itu hanya apa? Minumnya saja. Menjualnya haram, membawanya juga haram hukumnya. Maka dari itu, ini permasalahan yang cukup membutuhkan perhatian serius dari kita semuanya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada jenis-jenis barang, Ustaz, memang ada bahan alkoholnya, tapi bahan alkohol itu sudah bersenyawa dengan senyawa-senyawa kimia yang lainnya, sehingga tidak lagi berbentuk senyawa alkohol sudah. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kita bertanya, untuk kita menentukan bahwa barang ini alkoholnya sudah bersenyawa dengan yang lainnya dan berubah dari susunan atau gugusan alkohol, ya, atau masih tersisa dan belum semuanya bersenyawa, gimana caranya untuk mengetahui? Sementara kita nggak pernah belajar. Kalau sudah pernah belajar kimia, alatnya dengan apa? Kita mengetahui. Maka dari itu kita menasihati diri kita semuanya tentunya dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuk atau da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nah, dari hadis Anas bin Malik, Aisyah dan yang lainnya, kata Rasulullah, tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu menuju ke sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Nah, kalau ragu tinggalkan. Gampang. Al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan yang haram ini ada di tengah-tengah perkara yang masih syubhat. Katanya begini, katanya kalau sudah begini hilang, katanya. Syubhat, enggak jelas. Maka kata Rasulullah, "Famanittaqis syubhat faqad istabra'a lidini wa irdi." Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari syubhat, takut untuk jatuh pada syubhat, sungguhnya dia telah menjaga keimanan dan harga dirinya. Keimanannya terjaga, harga dirinya terjaga. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang masih melakukan perkara yang syubhat, jatuh pada perbuatan yang syubhat, maka pada hakikatnya dia telah jatuh pada perbuatan yang haram. Ini pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian barang kedua, nanti silakan yang memiliki pertanyaan ditulis di secari kertas. Nah, kira-kira 20 atau 30 menit lagi kita akan istirahat. Di situ kesempatan untuk menulis pertanyaan. Yang kedua, dari jenis barang yang dilarang secara syar'i untuk diperjualbelikan, al-maitah. Al-maitah itu adalah bangkai. Ya, bangkai. Oh, sudah bangkai kok masih mau dijual, Ustaz? Masa ada orang mau beli bangkai? Nah, ternyata masalahnya juga luas. Nah, masalahnya itu luas terkait dengan ini. Sebelum membahas tentang hukumnya, kita harus mengetahui apa itu bangkai secara syar'i. Bangkai secara syar'i adalah ma mata hadfa anfihi au dhubiha bi ghairi zakatin syar'iyyah. Adalah sesuatu yang mati dengan sendirinya atau disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Ini bangkai. Mati dengan sendirinya atau apa? Disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Maka itu tergolong bangkai. Dalam permasalahan ini kita harus tahu mana yang bangkai, mana yang bukan. Untuk mengetahui ini, maka kita juga harus belajar Kitabul At'imah, kitab khusus yang membahas tentang jenis, ya, dan hukum berbagai macam bentuk makanan secara syar'i. Gimana? Nah, itu harus belajar juga.
Sekarang baru daurah tentang jual beli. Sebulan sekali. 7 syarat berarti kurang lebih 7 bulan. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis makanan secara syar'i hukumnya butuh daurah sendiri. Nah, butuh waktu setahun misalkan. Nah, jadi memang ilmu itu banyak menuntut dari kita. Nah, sekali lagi penting jangan sampai waktu kita dihabiskan hanya untuk mendengar berita pertandingan Persib Persija. Hati-hati. Nah, hati-hati, jangan dihabiskan waktunya untuk itu. Nah. Kemudian setelah kita tahu definisi al-maitah, bangkai, maka di sini ada pembahasan yang cukup panjang. Di antaranya adalah menjual bagian-bagian tertentu dari bangkai. Tadi mungkin kita terbayang bangkai itu urusannya dimakan atau tidak dimakan, kan gitu. Ternyata tidak, luas permasalahannya. Bagian-bagian tertentu dari bangkai. Walaupun ada perbedaan dalam menentukan bagian-bagian tertentu ini di kalangan ulama. Di antaranya adalah permasalahan hukum menjual bulu kambing atau domba dan hewan ternak lainnya, atau ayam apanya itu kan sayapnya itu apa, bulunya ya, yang dibuat kok itu lah. Nah, itu bahasa Arabnya namanya risha. Nah, pokoknya risha itu. Nah, bulunya itu ya, yang dibuat kok gitu. Nah, jadi apa hukumnya menjual yang seperti ini dari hewan yang mati dengan sendirinya dalam pengertian bangkai? Boleh nggak? Ada kambing mati, wah daripada dibuang gitu saja bulunya, potongin dijual untuk bahan apalah ya. Nah, boleh atau tidak? Ada ayam mati di di jalan 2 tabrak bis, daripada dibiarkan, boleh nggak saya ambil bulunya untuk dikirim ke pabrik penjual kok? Nah, dan yang semisalnya, boleh nggak? Nah, ini permasalahan. Jawabannya adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan boleh menjual atau membeli jenis-jenis atau bagian-bagian tertentu dari bangkai tersebut, seperti yang disebutkan tadi, bulunya ya, misalkan bulu atau rambut hewan. Nah, nanti akan ada pembahasan satu persatu. Namun sebagian ulama menyatakan nggak boleh. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Atha bin Abi Rabah menyatakan tidak boleh karena bangkai itu najis, sehingga bulu dan segala yang di atasnya yang terkait dengannya juga najis. Tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan karena itu barang najis. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama ya, menyatakan bulu dari kambing yang mati misalkan atau onta yang mati sebagai bangkai itu tidak najis, dia tetap suci. Nah, yang najis itu adalah dagingnya, gajihnya, darahnya ya, rempelonya, hatinya, nah itu najis. Nah, tapi kalau bulu tidak najis kata mereka. Sehingga atas dasar itu menurut pendapat ulama, jumhur ulama adalah boleh menjual jenis-jenis seperti yang disebutkan tadi. Nah, kemudian dalilnya adalah mereka jumhur ulama berdalil dengan ayat ke-80 surat An-Nahl.
Ayat ke-80 surat An-Nahl. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min awsafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ilahi. Nah, surat An-Nahl ayat ke-80. Ini dalilnya jumhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai tempat tinggal kalian, dan Allah telah menjadikan dari kulit hewan-hewan ternak kalian itu sebagai bahan untuk rumah yang bisa kalian bawa dengan ringan, baik di saat kalian safar membawa bahan itu ya, untuk kemah itu maksudnya, nah, untuk tenda, ataupun dalam keadaan kalian tidak safar. Begitu pula kata Allah berikan untuk kalian ausafiha, suf, wool dari domba, wa aubariha, bulu onta, wa ash'ariha, dari bulu kambing, athathan, sebagai alat-alat atau perabot rumah tangga ya, sebagai bahan perabot rumah tangga, kemucing, jadi apa lagi, keset ya, dan yang semisalnya. Wa mata'an ilahin, dan sebagai perhiasan. Di sini secara umum kata jumhur ulama bahwa ayat ini tidak hanya khusus bagi hewan yang masih hidup atau disembelih secara syar'i, tapi juga meliputi yang mati secara tidak syar'i, yakni bangkai. Tetap sufnya, kemudian rambutnya, bulunya itu boleh dimanfaatkan. Ini kata jumhur siapa? Al-ulama. Tetapi sementara dalil Al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang secara mutlak bahwa yang namanya bangkai itu tetap haram, tidak boleh dijual atau dibeli. Dalilnya adalah hadis Jabir yang kita dengarkan bersama, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al al-khamri wal maitah. Tadi hadis yang pertama tentang khamar itu juga kelanjutannya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli apa? Al-khamr dan bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, tanya antum, apa hukumnya menjual khamr? Dalilnya? Iya, ahsan. Nah, apa itu al-maitah? Antum ini banyak. Nah, antum Abu Fajar, bangkai definisinya itu artinya dengan cara syar'i. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya hukum menjual kulit. Ya. Hukum menjual kulit bangkai. Boleh ataukah tidak boleh? Nah, tahu kulit ya, ada kambing mati, ya, tabrak, mati, ya bangkai. Dimakan haram hukumnya. Dimakan ya nggak boleh. Karena Allah dengan tegas menyatakan di Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, dan seterusnya. Allah telah mengharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai, darah, dan yang seterusnya. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran. Tinggal sekarang kulit bangkai, boleh nggak kita menjualnya atau membelinya? Di sini terjadi khilaf juga di kalangan para ulama.
Jumhur ulama menyatakan boleh. Nah, jumhur ulama menyatakan boleh. Nah, ini penting hukum ini untuk para pedagang kulit. Nah, jadi untuk para pedagang kulit, kalau menemukan kambing mati, bingung kan, gimana ini kira-kira? Nah, boleh nggak saya beli ini atau saya jual? Jumhur ulama menyatakan boleh untuk diperjualbelikan dengan syarat telah disamak, ya, telah disamak. Nah, dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah dan para sahabat berjalan melewati sebuah bangkai kambing yang sedang diseret. Nah, melihat keadaan itu, Rasulullah menyatakan, "Halla intafa'tum biha?" Kenapa kalian tidak mau mengambil manfaat, ya, dari bangkai ini tadi? Maksudnya dari kulitnya. Sahabat menyatakan, "Innaha maita ya Rasulullah." Sesungguhnya ini bangkai ya Rasul. Gimana kita ambil manfaat? Rasulullah menyatakan, "Ayyuma ihabin dubigha faqat tahur." Segala bentuk kulit kalau sudah disamak maka dia suci. Ya, maka dia suci. Dengan dalil hadis ini, jumhur ulama menyatakan boleh untuk menjual kulit kambing atau sapi atau onta dan atau binatang yang lainnya yang dihalalkan selama sudah samak. Kulit ayam pun boleh kalau disamak. Bisa disamak kulit ayam. Nah, mungkin sekarang perkembangan teknologi. Nah, kulit ayam juga bisa disamak, misalnya dijadikan sepatu. Nah, namun sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak boleh. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak boleh. Nah, loh, kalau sudah disamak kemudian suci, berarti kan boleh dimakan. Nah, iya kan, berlanjut ini sekarang. Nah, tadinya bangkai, iya, kemudian waduh, dagingnya repot ya, apa kulitnya dah disamak kemudian dijadikan ramba. Oh, ramba itu setelah disamak ya. Nah, jadi maka jawabannya adalah tidak boleh, haram tetap. Kalau untuk dimakan tidak boleh. Nah, tidak tahu. Yang ya kalau nggak tahu nggak ada masalah kalau nggak tahu. Tadi pembahasan ini yang tahu dan bagi orang yang tahu. Nah, tentang bolehnya menjual kulit bangkai yang sudah disamak, ini adalah disamping pendapat jumhur juga tarjih Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tarjih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang menyatakan tidak boleh adalah Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Malik rahimahumullah. Sementara yang lainnya Syafi'i dan jumhur mayoritas ulama menyatakan boleh. Kemudian kalau belum disamak, apakah boleh? Nah, kalau kulit bangkai tersebut, sekali lagi pembicaraan kita tentang apa? Bangkai ya. Kalau kulit bangkai tersebut belum disamak karena keburu-buru atau ya, nggak punya waktu ini untuk nyamak atau nggak bisa nyamak, ada kambing mati dikulitin, nah, katanya boleh nih, katanya jumhur dijual. Nah, ya, kulitnya.
Loh kok tahu? Iya, saya sudah ikut daurah. Jumhur ulama menyatakan boleh dijual. Nah, terus iya ya akhi, ini tapi dipersyarat apa? Kalau sudah disamak. Ya tapi saya nggak bisa nyamak. Siapa yang mau nyamak? Cepat nanti setelah rusak ini. Nah, gimana? Terus ada pembeli nih sekarang yang mau beli kulit tersebut. Waduh, bingung antara dijual atau tidak, antara disamak dan tidak disamak. Nah, maka ini permasalahannya. Tergambar permasalahannya. Nah, alhamdulillah. Sekarang tinggal kita memberikan gambaran tentang hukumnya. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Jumhur ulama menyatakan tidak boleh dijual kalau belum disamak. Nanti rusak, ya terserah. Pokoknya syaratnya disamak. Dalilnya hadits Ibnu Abbas yang tadi barusan kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah, ambil manfaat. Ini anu ya Rasulullah, bangkai. Ya kalau sudah disamak dia suci. Atas dasar itu jumhur menyatakan wajib disamak dulu baru dijual. Sementara sebagian ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Az-Zuhri, Al-Laits bahkan disebutkan itu adalah tarjih Imam Bukhari rahimahullah, boleh untuk dijual sebelum disamak. Nah, jadi memang dua pendapat ini sangat kuat, tapi nampaknya jumhur ulama lebih kuat pendapatnya dalam hal ini, bahwa tidak boleh diperjualbelikan selama belum disamak. Kenapa? Karena kalau belum disamak dia masih najis. Lalu bagaimana dengan misalkan bagian-bagian lain dari bangkai? Di antaranya yang sering juga dibahas itu gajih, ya, dari bangkai itu. Ya. Gajih dari bangkai yang bisa dijadikan sebagai bahan beberapa jenis minyak dan yang semisalnya, ya. Itu bagaimana hukumnya? Nah, jawabannya adalah tetap tidak boleh menjual gajih, ya, bangkai, walaupun bukan untuk dimakan. Menjualnya itu tidak boleh. Nah, menjualnya tidak boleh. Ini juga pendapat sekali lagi mayoritas ulama. Nah, dalil mereka adalah hadis Jabir yang tadi kita sebutkan. Ada kelanjutannya, itu panjang hadis Jabir. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Sungguhnya Allah mengharamkan jual beli al-khamr, bangkai, babi dan patung. Faqila, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maita fa innaha yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas." Bagaimana pendapat wahai Rasul? Apa hukumnya kalau menjual gajih dari bangkai? Gajihnya dijual karena banyak manfaatnya wahai Rasul. Di antaranya adalah untuk melapisi perahu, ya. Jadi kayunya itu, perahu itu dilapisi dengan gajih ini tadi. Nah, kalau sekarang pakai apa caranya? Fungsinya adalah untuk menghalangi menyerapnya air ke dalam kayu perahu tersebut. Karena kalau kayu perahu itu menyerap air, dia akan berat dan tenggelam. Maka dilapisi dengan gajih itu tadi, lemak itu. Nah, ya. Dan juga dipakai oleh mereka ya Rasulullah untuk melembutkan kulit yang sudah kering, ya, kulit kambing ataupun yang lain, untuk proses setelah samak itu, ya, supaya lembut. Nah, dipakai untuk itu. Dan juga ya Rasul dipakai untuk bahan bakar penerangan lampu. Nah, gimana ya Rasul, ada manfaatnya daripada dibuang begini, diambil ya Rasul ini. Nah,
Kalau daging kan untuk dimakan misalkan. Nah, ini bisa ya Rasul untuk ini untuk itu. Gimana ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, la huwa haramun. Tidak boleh. Hukumnya haram. La, kalimat la huwa haram, dhamir huwa di sini difahami oleh sebagian ulama bersifat umum. Haram jual belinya dan haram penggunaannya. Walaupun nggak jual beli. Nah, tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa dhamir huwa di sini kembalinya kepada jual belinya, karena Rasulullah topiknya berbicara tentang apa? Tentang jual beli. Innallaha harrama bai'a al-khamr wal maita wal khinzir wal asnam. Kemudian mendengar ini sahabat memberikan beberapa menjelaskan beberapa realita gitu loh. Bagaimana Rasulullah dengan lemak bangkai itu yang ada manfaatnya ya Rasul? Maksudnya bolehkah diperjualbelikan? Ini maksudnya. Dan ini yang ditegaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dan kebanyakan atau mayoritas ulama. Sehingga atas dasar itu para ulama tetap mengharamkan menjual lemak dari bangkai. Nah, tetapi memanfaatkannya boleh. Memanfaatkannya apa? Boleh. Nah, di antaranya juga yang menegaskan tentang haramnya menjual dan bolehnya memanfaatkan itu adalah lanjutan dari hadis itu. Rasulullah melanjutkan, qatalallahu al-yahuda fa innallaha lamma harrama 'alaihim syuhumaha jamaluhu faba'uhu wa akalu thamanaha. Allah telah melaknat kaum Yahudi karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada mereka lemak dari barakallahu fikum hewan sembelihan mereka, ya. Itu mereka mengakal-ngakali, ya. Akhirnya lemaknya itu dikemas kemudian dijual dan dijadikan sebagai penghasilan. Nah, ini termasuk apa? Yang menguatkan bahwa yang dilarang itu adalah menjualnya. Kalau mengambil manfaatnya, ya, untuk kepentingan tadi, jumhur ulama menyatakan boleh. Nah, antum paham ya insyaallah. Nah, biar agak nggak ngantuk, saya beri kesempatan pertanyaan aja dah. Satu pertanyaan terkait dengan yang telah dijelaskan. Nah, Bapak, tapi singkat padat. Nah, Anak apa? Anak kecil? Ya. Dia belum mumayyiz. Kalau barangnya barang yang kecil, yang ringan, ya. Misalkan beli lombok 200 rupiah, insyaallah boleh. Insyaallah boleh. Nah. Tapi kalau barang yang agak besar nggak boleh. Nah, ya. Itu ada alkoholnya. Iya, yang semprotan ada alkoholnya. Iya, baygon itu ada alkoholnya. Ada yang mengerti? Dengan pasti tapi ya. Rata-rata, berarti ada yang nggak rata-rata kan gitu. Nah ini yang Anda nggak tahu apakah memang harus alkohol sehingga bisa divonis semua adalah alkohol. Nah, berarti pakai yang dorongan aja kan gitu. Nah, pakai yang dorongan aja. Nah,
Nanti akan dibahas tentang babi sendiri. Nah, yang telah lalu aja. Nah, Beli alkohol untuk membersihkan head, Ustaz. membeli alkohol untuk Membersihkan head. nah, ada bahan lain nggak selain alkohol? Setahu saya enggak, Allah alam. Setahu ana wallahu alam. Ya memang semua setahu ana wallahu alam. Kebiasaan para tolaba dengan ini, dengan alkohol. Lu anda tanya ada nggak selain alkohol? Ada pembersih selain alkohol? Apa? Etanol, ya. Nah. Iya, tapi bisa etanol untuk membersihkan head ya. Oh gitu. Ya. Nah, etanol bukan alkohol ya. Sama. Sama ya. Hah? Iya, turunan. Nah, anak turunan alkohol. Nah. Juga enggak apa-apa ya. Nah, bukan khamr. Juga enggak apa-apa. Khal. Iya. Juga itu bahasa Arabnya khal. Rasulullah menyatakan ni'mal udumu al-khal. Sebaik-baik kuah itu, seenak-enak kuah itu al-khal. Nah. Makanya banyak makan cuka biar. Jadi kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Berikutnya terkait dengan masalah al-maitah ini, ada beberapa jenis maitah yang secara syar'i diizinkan dalam pengertian halal hukumnya. Ada yang diperkecualikan, mati sendirinya, ya, mati dengan sendirinya. Nah, ini yang tercakup dalam hadis Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lafadznya uhillat lana maitatani wa daman, telah dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa ammal maitatan falhut wal jarad wa amma ad-daman fa al-kabid wat tihal. Telah dihalalkan untuk kami, yakni umat Islam ini, dua jenis bangkai. Dua jenis bangkai. Apa dua jenis bangkai itu? Ikan dan apa namanya? Belalang. Ikan dan belalang. Nah, ya ikhwan, maka dua jenis hewan ini walaupun mati dengan sendirinya, nemu ikan gitu ya, ngambang, nah, nggak ada yang menjaring, nggak ada yang mengkail, nah, maka pastikan itu adalah halal hukumnya. Kemudian yang kedua belalang, ya, jenis belalang itu juga halal hukumnya walaupun sudah ditemukan dalam keadaan mati. Nah, maka menjual ataupun membelinya pun boleh. Menjual ataupun membelinya pun boleh. Nah, nanti akan ada pembahasan lain terkait dengan masalah jenis-jenis hewan ini pada bagian syarat ketiga ini. Azmi, syarat ketiga ini apa? Syarat ketiga, syarat sah jual beli yang ketiga apa? Berikutnya 6. Siapa ini yang berikutnya yang mau jawab? Omar. Apa syarat jual beli yang ketiga? Loh, Omar bukan Umar. Barakallahu fiik. Ada qafnya Umar. Komar. Nah, ini ada yang musafir ini. Nah.
Nah, mungkin siapa yang bisa menjawab ini? Reza. Apanya halal? Jual belinya? Hah? Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Nah, ya. Tapi waktu sudah habis. Iya, sedikit jawabannya panjang nanti. Nah, nanti insyaallah dipersiapkan, ditulis di kertas. Kemudian kita istirahat barang 15 sampai 20 menit. Kemudian kita lanjutkan hingga zuhur nanti insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala